Dan Allah setiap mau nurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Waduh, Allah setiap ingin menurunkan bala, musibah, bencana alam, gempa bumi contohnya, banjir, gunung meletus, angin puting beliung. Maka sebelum Allah turunkan, Allah minta izin dulu kepada wali khutub. Ini bagaimana konsepnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Manisha Al-Fatih. Ini ngawur, teman-teman. Ngawur. Ceramah dari seorang Habib yang menyatakan bahwa Allah jika ingin menurunkan bala, maka minta izin dulu kepada wali kutub. Allah ngomong dulu kepada kutub, minta izin terlebih dulu kepada wali kutub. Kalau wali kutubnya mengizinkan, barulah terjadi gempa bumi, barulah terjadi tsunami, gunung Merapi meletus. Jadi mungkin teman-teman, mungkin kalau kita gunakan akalnya Habib ini, semua bencana alam yang terjadi di alam semesta ini, di Indonesia ini, itu semua sudah di-ACC oleh wali kutub. Ini kacau. Kacau akidahnya orang ini, teman-teman. Dan ini diajarkan di kalangan mereka. Jadi kalau wali kutub tidak mengizinkan, Allah tidak akan menurunkan bala. Seperti itu. Siapa kutub zaman sekarang? Siapa? Kutub itu ada yang memang dia aulia sepakat bahwa dia adalah kutbuz zaman. Dia memang pemimpin zaman ini, tidak pemimpin zaman. Kubiahnya, kutubnya. Ada yang memang hanya sebagian yang tahu dan disembunyikan. Siapa wali kutub di zaman sekarang? Hah? Kata Habib ini, sebagian ada yang kita ketahui dan sebagian lagi ada yang tidak kita ketahui. Jadi siapa wali kutub di zaman sekarang ini? Kutub utara atau kutub selatan? Ini kacau sudah, teman-teman. Jadi istilah wali kutub ini dikenal oleh kelompok mereka dari golongan-golongan para habaib, terlebih mereka yang menganut paham sufisme. Ada suatu makam yang paling tinggi derajatnya, yakni wali kutub. Presidennya para wali. Nah, seperti yang dikatakan oleh Habib tadi, di awal video tadi, setiap Allah ingin menurunkan bala, musibah ke muka bumi ini, maka Allah akan minta izin terlebih dulu kepada wali kutub. Kacau. Rusak, teman-teman. Rusak akidah mereka. Atau mana sahibul waqt. Apalagi nih? Sahibul waqt. Mana sahibul bait. Iki rumah ini sahibul baitnya saya. Okay. Sahibul waqt itu berarti sing duwe waktu saiki. Yang memiliki waktu. Ya kutub. Astagfirullah. Dan Allah setiap mau nurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Dan Allah setiap mau nurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Dan Allah setiap mau nurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Dan Allah setiap mau nurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Aduh. Jadi pemilik waktu itu, teman-teman, kutub. Pokoknya semuanya kutub, teman-teman. Yang menguasai waktu, kutub. Bukan Allah lagi, tapi kutub. Pemilik waktu itu kutub. Yang menguasai waktu itu kutub. Bahkan Allah kalau ingin menurunkan bala, ngomong dulu kepada kutub. Dan Allah setiap mau nurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Kalau kutubnya mengiyakan, barulah Allah turunkan bala, teman-teman. Tapi kalau kutubnya menolak, tidak men-ACC, maka Allah tidak akan menurunkan bala. Ini ceramah, nggak main-main lagi kerusakannya, teman-teman. Kesesatannya. Sesat dan menyesatkan. Ini perkara tauhid. Ini perkara akidah. Allah minta izin kepada makhluk. Ini bagaimana ceritanya? Bagaimana konsepnya? Biar bagaimanapun, setinggi apapun makamnya, wali kutub itu, yang dikatakan sebagai presiden para wali, tetap makhluknya Allah. Secara akal sehat saja, teman-teman. Secara logika saja, tidak masuk di akal. Allah minta izin kepada makhluknya. Kalau Allah ingin menurunkan bala, kutub tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi musibah di muka bumi ini. Ini yang dia sampaikan tadi, teman-teman. Sebaliknya, jika Allah
ingin mengazab suatu daerah dan kutubnya mengizinkan, barulah terjadi. Dengan istilahnya teman-teman, istilah dari Habib ini, si kutub ini sudah ACC terlebih dahulu. Kalau tidak di ACC, maka Allah tidak akan menurunkan bala, azab. Air liurnya itu. Nah, Air tisunya liurnya. yang direbutan wong sak donya. Waduh. Tisu liurnya beliau. Barokah kutub. Semua sekarang wali seluruh dunia itu sanad ilmunya ke beliau. Bayangkan teman-teman, bayangkan air liur walinya saja teman-teman, Habib ini direbutkan oleh seluruh ulama yang ada di dunia. Diperebutkan teman-teman, air liurnya atau tisu bekas liurnya. Jadi rebutan, barokah katanya teman-teman, barokah. Ini sama persis teman-teman, sama persis dengan ceramah seorang Habib, siapa namanya? Habib Raihan, yang mirip-mirip Bahar bin Smith itu, yang rambut pirang itu. Dia di dalam ceramahnya menyatakan bahwa keringat Habib Umar bin Hafiz, keringat, tisu bekas keringatnya teman-teman, kalau dijual itu laku ratusan juta, laku 200 juta. Pertanyaannya siapa yang mau beli? Saya dikasih aja ogah teman-teman, apalagi dibeli 200 juta lagi. Ini dia teman-teman videonya, coba kita simak. Ini tisu, berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah Tisu. dilapkan, diusapkan ke mukanya Habib Umar, oh 200 juta ditawar semua. Ini tisu katanya teman-teman, berapalah harganya? Tapi kalau sudah diusapkan ke wajah Habib Umar, 200 juta akan diperebutkan. Kalian mau beli? Coba tulis di kolom komentar. Mungkin ada sebagian dari muhibin yang menyaksikan video ini yang mau beli, atau yang sudah beli mungkin, yang ikut memperebutkan tisunya bekas Habib Umar. Coba tulis di kolom komentar. Maka satu hal yang wajar teman-teman, satu hal yang wajar jika mereka nyaman tinggal di Indonesia, betah tinggal di Indonesia teman-teman. Keturunan Yaman ini, imigran Yaman ini, yang mengaku sebagai zuriyah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bekas tisunya saja dilelang katanya. Jadi rebutan 200 juta. Air liurnya saja diperebutkan, ada berkah. Maka tidak heran teman-teman, banyak kita saksikan, banyak golongan habaib ini teman-teman yang melelang barang-barang bekasnya. Seperti Bahar bin Smith melelang siwak bekas pakainya, laku jutaan rupiah. Melelang sorbannya, tasbihnya, cincinnya. Bahkan ada juga kemarin teman-teman yang sudah kita reaksi videonya, melelang kue bekas gigitannya. Kue bekas gigitan dilelang. Para muhibin rebutan. Rebutan buat beli kue bekas gigitannya. Bahkan bukan hanya itu teman-teman, rokok bekas Habib. Ini gila teman-teman. Saya bukan hanya omong doang teman-teman, saya sudah reaksi videonya. Coba teman-teman lihat nanti di list video di channel YouTube ini. Saya sudah reaksi, rokok bekas Habib dilelang. Katanya berkah, ada keberkahan, ngalap berkah. Ini syirik. Ajaran syirik. Ajaran mana di dalam Islam yang menyatakan bahwa Allah minta izin kepada makhluk? Ajaran mereka. Allah kalau ingin menurunkan bala ke muka bumi ini, maka harus atas izin dari golongan mereka. Wali kutub dari kalangan mereka. Na'udzubillah. Oke lah sahabatku semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.